Yang ke satu. Tadi yang ke satu. Ini udah mulai lu. Gak apa-apa. Kacang mede apa kacang biasa lu? Mede. Lu udah tuh jadinya. Kalau enggak di pause dulu aja ya. Kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang negosiasi manajemen konflik. Bersama saya, Lulu Almira, pendidikan luar sekolah, Universitas Negeri Jakarta. Angkatan 2015. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Berdayakanlah diri Anda. Salam empower, nagis banget. Yang pertama itu, pengertian manajemen konflik. Pengertian dari manajemen konflik sendiri adalah penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih level konflik yang diinginkan. Ini saya mau nanya ya. Gue nanya ya. Pengertian. Aku mau nanya nih, sebenarnya pengertian manajemen menurut kalian itu apa sih? Dijawab ya menurut kalian aja. Ini buat sharing-sharing aja sih kita di sini. Asal-asal aja. Ayo, pokoknya nggak bakal pindah slide kalau nggak ada yang jawab. Aku nggak mau pindah slide kalau nggak ada yang jawab. Ayo, jangan makan mulu, dijawab dong. Ya, bukan manajemennya aja deh, bukan manajemen konfliknya. Jadi manajemen menurut kalian itu apa sih artinya? Menurut Asri Munirah itu, manajemen itu artinya mengatur sesuatu. Iya benar, di Rahayu Wijayanti artinya mengatur. Pasti ini nyontek. Hanya menyalin kan? Cynthia, sampai sini mengerti nggak? Ya sesuai lah. Nggak heran. Nah, selanjutnya. Ada jenis konflik. Yang pertama itu ada konflik horizontal, yaitu kedudukannya sama. Konflik horizontal ini biasanya terjadi antara sesama karyawan, sesama manajer, sesama stafnya. Jadi kedudukannya sama, mereka memiliki tingkat jabatan yang sama di dalam suatu perusahaannya. Jadi mereka bukan berantem sih, kayak berdebat, memiliki konflik dengan yang sama dengan dia. Bukan dengan atasannya atau dengan bawahannya. Jadi konflik horizontal itu seperti itu. Ini aku nanya lagi ya. Kalian pernah nggak? Nih aku mau nanya dari sini. Pernah nggak kalian memiliki konflik dengan teman yang sesuai dengan kalian? Ayo coba dijawab, pernah nggak kalian memiliki konflik dengan teman kalian yang sama? Dan bagaimana? Dan gimana cara kalian mengatasinya konflik tersebut? Ayo gimana? Menurut Cynthia Ayu Putri, dia pernah sering sama elu kan? Iya. Tapi gimana coba cara mengatasinya? Coba Mayang, gimana cara mengatasinya ketika kamu memiliki konflik dengan teman kamu sendiri?
Menurut Mayang, masalahnya harus diomongin secara langsung dan baik-baik. Menurut Cynthia Ayu, menghadapinya dengan sabar dan lapang dada. Menurut Mayang lagi, agar tidak ada salah paham atau miskom. Ya, supaya nggak ada masalah salah paham atau miskom, kita harus ngomong baik-baik dengan teman kita itu tersebut. Jadi tanya kenapa, masalahnya ada apa, terus kenapa kamu bisa kayak gini, lalu diselesaikan masalah baik-baik dengan kepala dingin tentunya. Nasinya dong. Udah. Selanjutnya nih ya, konflik garis dan staf. Ini antara karyawan ini dengan penasehat. Jadi biasanya konflik garis dan staf ini memiliki staf dengan orang yang memiliki jabatannya lebih tinggi. Nih, aku tanya lagi ya. Kalau kalian memiliki yang lebih tua, biar lama. Terusan doang. Nih, kalau kalian memiliki konflik dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara mengatasinya? Nggak mungkin dong kalian langsung marah-marah, nunjuk-nunjuk dia, ataupun ngajak ribut kayak gitu tuh kan nggak mungkin. Gimana sih menurut kalian sendiri itu cara mengatasinya? Apakah dengan cara di chat, nyindir-nyindir kayak gitu, atau gimana menurut kalian? Menurut dia Nawang bicara dengan baik-baik. Gimana sih cara ngomongnya? Coba deh dijelaskan lebih detail. Bawel banget gue ya. Balik-balik, baik-baik, baik-balik. Ya itu, iya benar. Jadi pertama kita dengan tanya dengan sopan, permisi nih kita, kenapa, ada masalah apa. Pokoknya jangan sopan-sopan mungkin, jangan sampai kita menyakiti orang tersebut. Seperti itu. Yang ketiga ada konflik peran, yaitu seseorang mengemban lebih dari satu peran. Jadi orang ini memiliki kayak jabatan yang double. Jadi gitu, mereka tuh sebenarnya nggak bisa menghandle masalah dia, tapi mereka emang terpaksa diwajibkan untuk mengemban kewajiban tersebut. Itu sebenarnya konflik dalam diri sendiri sebenarnya. Nih, ntar dulu ya. Jadi sampai sini ada yang belum ngerti nggak? Gue nggak mau dikacangin. Ngerti, yaudah kalau ngerti kita lanjut ke slide berikutnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab timbulnya konflik. Yang pertama itu ketidakjelasan peranan atau peranan yang mendua. Jadi masalahnya itu tidak jelas. Sebentar. Gue lupa ngabarin lu, sumpah. Lu kira tuh lu masih belum bayar. Padahal gue kemarin gitu sih. Jadi sebenarnya di apa ya? Allah. Ketidakjelasan peranan atau peranan yang mendua itu ketidakjelasan peranan atau peranan yang mendua itu, jadi mereka memiliki masalah yang double kayak gitu, memiliki permasalahan yang ganda. Ya kayak gitulah, bingung. Yang kedua, adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Jadi gimana kita nggak bersaing ya, semua sumber daya terbatas, tapi semua orang bertujuan untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi ya mau nggak mau pasti pakai emosi dong cara mendapatkan itu gimana. Bahkan ada yang sampai udah hilang akal pikirannya. Seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba bersaing untuk
mendapatkan sumber daya yang terbatas. Maksud sumber daya terbatas itu apapun, misalnya kayak uang, harta, jabatan, atau apapun tersebut. Mereka akan melakukan apapun untuk itu, dan terjadi konflik. Yang ketiga, rintangan dalam komunikasi. Rintangan dalam komunikasi tersebut ini sedikitkan dalam hambatan-hambatannya, misalkan jarak yang jauh dan sinyal yang terbatas, jadi susah hubungannya. Apalagi kalau hal-hal yang menyangkut misalkan kayak kita di chat gitu, kita ngomong maksudnya apa, tanya-tanya, notasi orang bacanya kan pasti beda-beda, apalagi dan kondisi yang marah, psikis orang beda-beda. Jadi hal-hal seperti itu dapat menimbulkan kesalahpahaman antara dua orang. Tisu di situ. Ini rekan saya, Cynthia. Jadi hal-hal tersebut yang dapat menghambat Jadi hal-hal tersebut adalah yang dapat menimbulkan rintangan dalam berkomunikasi. Jadi dapat menimbulkan konflik kesalahpahaman tersebut. 4. Konflik sebelumnya yang tidak terselesaikan. Jadi konflik yang sebelumnya yang tidak terselesaikan misalnya seperti ini. Jadi misalkan saya punya atasan. Atasan saya itu mempunyai masalah dengan perusahaan lain. Tetapi ketika atasan saya lengser atau berganti dengan atasan lain, masalah itu akan tetap ada. Masalah itu kan tetap ada karena masalah yang sebelumnya belum terselesaikan. Jadi masalah itu jadi kayak turun-menurun, mengimbaskan kepada orang lain. Apalagi dengan digantinya misalnya kan orang baru, karena kan orang baru belum tentu pemikirannya sama dengan yang lama. Nggak tahu, coba aja. Apa? Gak apa-apa. Dielap dulu coba. Yang kelima, adanya perbedaan individual. Jadi tentunya setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Oh, jadi ada yang mau nanya nih, konflik peran contohnya apa, Kak? Konflik peran. Bajunya udah sekalian. Baju kamar tapi ini kasih lo pakai kanebo aja. Sama dulu kata-kata aku mau unboxing. Video unboxing time. Akhirnya terus kita gitu, datang gitu Ki. Akhirnya kulit datang juga di bandara suka apa? Aku ngalim. Besok sama itu. Besok jam 12 Bidi. Besok jam 12 siang karena WWID. Siang. Besok entar apa? Besok. Berarti nanti malam sama pagi-pagi. Kalau dia belum tidur dulu ya Allah Akbar. Tidur gua kagak tidur berarti. 12 siang. Ya berarti kagak tidur. Enggak tadi sama sekali malah. Kita aja masih berapa jam? Iya, belum yang satu lagi. Udah, pokoknya sudah ya bener-bener dulu. Ayo. 12 siang ya. Ayo lu demi lu kerja apa? Itu di grup. Ya, aku mau unboxing ya. Teman-teman. Gila nih, oleh dari mana sih? Aku seneng banget sama teman ini. Mana kuncinya? Lu ngomong ya, akhirnya ke pikiran aku datang gitu. Aku telepon aku taruh berangkat sih. Biasanya mau ngasih apa? Sampai kelilipan. Nah, aku udah jawab pertanyaan-pertanyaannya, semoga membantu ya jawabannya. Dan semoga jawabannya berkenan di hati kalian.
Lalu selanjutnya ada pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Jadi negosiasi itu seperti pertemuan antara dua pihak atau lebih. Mereka bertemu untuk membicarakan bagaimana hal-hal yang baik untuk kedepannya. Dan juga dia memikirkan bagaimana hambatan-hambatan yang akan terjadi juga tentunya kan. Yang pertama ada karakteristik utama negosiasi. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang-orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi, atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Jadi, orang tersebut ini maunya hasil yang baik dari awal yang baik juga tentunya. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar, bargain, maupun tukar-menukar, barter. Jadi bargain sendiri itu merupakan negosiasi bargain tawar-menawar, nggak harus berupa material juga sih, menurut perjanjian aja. Misalnya lo punya bagian sini, gue yang ini, kayak gitu. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Tentunya hal ini diperlukannya pertemuan di suatu tempat. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Jadi negosiasi sendiri tentunya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan buruk dan baiknya yang akan terjadi di masa mendatang. Lu pada mau bikin mie? Bikin aja. Yang keenam, ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Jadi akhirnya sepakat tidak sepakat ini, mereka itu sebenarnya membatalkan kesepakatan yang telah terjadi. Daripada dipaksakan dan akhirnya tidak baik, kemungkinan buruknya lebih banyak, lebih baik tidak disepakati. Lebih baik seperti itu. Daripada dipaksakan tapi resikonya yang dapat merugikan kedua belah pihak itu terjadi, lebih baik tidak sama sekali. Ikutan. Ulangnya masih 20 menit. Lagi pada ngapain? Halo. Doanya apa doang lagi pada ngapain di sana? Lagi pada di mana aja nih? Kulit neneknya sepi, bapaknya Hani. Ini tiap jam 10 nenek gue dikulitin. Absen dong, siapa aja yang datang? Istirahat dulu ya bentar. Capek loh. Stop.
Menjadi cair. Kalau itu pakai pot ya. Ini kresek. Jadi Udah ngeliatin aja pengen kali itu. kita lu kena angin. Kita tuh kena angin langsung bubar lah. Pokoknya pengen kan lu ngeliatin bayi tuh. Udah. Lu ya gua. Nggak tahu lah video gua. Tapi pengen kan. Cynthia yang nawarin tuh. Cynthia dari kemarin tante pengen gini. Tahu pokoknya Cynthia yang nawarin. Cynthia dia emang. Udah alat ya? Enak tante enak dari 2003 kan. Udah biasa makan yang awal. Udah biasa enakan yang di luar expired. Expired. Ini tadinya di dalamnya tahu isi. Ada toge. Iya, aku mana sih? Beli lagi. Bikin aja tuh yang di kulkas. Enggak usah. Yang bener. Ini murah aja. Nggak usah lembang. Lalu berikutnya ada 2 jenis negosiator. Ketampak. Dari tadi digodain mulu. Yang pertama ada value claimers. Makanya pengen keluar mulu nih. Mengungkapkan itu kamar mandi tadi nanya. Padahal itu lagi ngerak itu. Coba satu ini kan itu sih kamar gini Apa? atau kamar gini terus lo langsung semuanya dicoba. Kalau udah mati lu coba kan. Lu tak pakai. Value claimers itu artinya memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Udah berapa menit lu? 22. Kalau masih lama. Memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dan memberikan sedikit mungkin jatah atau kemenangan bagi lawannya. Jadi tipe value claimer ini adalah orang-orang yang termasuk egois dan serakah. Jadi mereka hanya mementingkan egonya diri sendiri dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi biasanya mereka pelit orang-orang kayak gini. Jadi mereka cuma ngeluarin modal dikit, maunya kerja sama orang, tapi orang itu harus lebih sedikit daripada dia hasilnya. Jadi orang-orang ini sebenarnya nggak baik claimers. Yang kedua ada value creators. Value creators itu artinya mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak, mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Jadi orang ini dia mau bernegosiasi tapi adil, lo ngeluarin segini, gue ngeluarin segini, dan kita berdua dapat keuntungan yang sama seperti itu. Jadi selain membangun negosiasi yang baik juga menyambung silaturahmi dengan baik. Gua jumpa lalu Pak. Nih, sebelum masuk ke tujuan negosiasi, sebenarnya tujuan negosiasi menurut kalian itu apa sih? Lama-lamain aja. Menurut kalian aja sih sebenarnya. Nanti di sini baru aku sampaikan yang menurut hasil pencarian aku di Google. Kok semuanya pada makan kerupuk kulit sih nih? Pada belinya barengan ya ini? Belinya barengan. Padahal di rumah masing-masing. Ayo yang lainnya mana nih? Dulu aku sholat dulu ya lu. Iya, loh kok kamu di sini dari Bekasi? Jauh banget. Gimana sih? Rumah lu di Jakarta ya? Jakarta. Oh, Jakarta kan. Ya betul. Aku kan anak Jakarta. Dulu PKL di Jakarta.
Maju di Ragunan kita. Anak 12. Oh. Sholat ya. Doa ya. Sholat ya sebelum disolatin. Berdoa ya semoga jam 12 besok udah kelar. Apa tuh jadi tujuan negosiasi sendiri ini adalah Di kampung kandang banyak makanannya kayak banyak kandang banyak. yang pertama ada tujuan agresif, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. Nah, orang kayak gini itu sebenarnya nggak baik. Jadi ketika lawannya sedang terpuruk, dia mau mendapatkan keuntungan, misalnya dengan cara memfitnah, mengajak kerjasama, tapi sebenarnya ujungnya itu menjatuhkan pihak ini. Itu nggak baik. Jadi jangan ditiru buat hal-hal kayak gini. Baby fit trip Barajaya. Kenapa tidak fit? Itu kan udah posisi mungkin. Iya katanya. Ada kayak lagi kan komen di lambe surat. Komen. Lagi pasang kata kemarin ada si Georgino sama si Dewa. Masuk. Ada komennya dua. Yang kedua ada tujuan kompetitif, yaitu berusaha memperoleh sesuatu yang lebih, getting more dari pihak lawan. Jadi misalnya orang ini sudah menyelidiki atau mengetahui apa-apa sih yang ada di perusahaan lain gitu, misalnya kayak dia punya ini dan gue harus dapatkan suatu hal itu. Jadi mereka biasanya bersikap baik di depannya, tapi mereka mempunyai maksud tujuan lain di belakangnya itu. Ayo yang lain mana nih? Menurut kalian apa aja tuh? Laptop mulu gitu kayak belum. Apaan tadi bau? Lu. Tadi dia bau cerita. Ayo bau gitu. Kalau mau digigit. Azim. Bener cek. Nggak bau cuma tidak wangi. Mandi dong ya. Asuh. Terima aja. Suatu buat kasih gede. Mau nggak? Berapa itu lagi lo? Baru 27. Lihat dah. Enak banget loh. Klik banget di grup. Udah sih. Belum. Masih 30, 27. Ya, sebenarnya istirahat dulu ya, buat yang makan dulu. Aku juga pengen makan. Langsung aja lu. Pada apa aja? Enggak usah dipost dah. Lu kok enggak perlu malu ya? Bagus. Lu sih banyak. Beli mulu mak gue. Bikin mie sana. Jalan enggak? Bikin mie. Bikin Miki 2 bungkus aja buat celup-celup. Satu aja. Merebutan. Iya, enggak apa-apa. Ini deh gue yang masak lu. Di sana, Ge. Bisa enggak yang kompornya? Udah. Bikin berapa lu? 7. Masalah lu. 8. Ayo kita ada gila. Kan ya. Sin. Kan ada 2 mangkok yang gede. Nah, itu berapa tuh? 3 aja berapa? 6 kali ya? Wah. Minta mak gue dah. Tenang aja. Selalu deh. Mie ayam. Bikin dong. Digorengnya. Digoreng aja deh. Udah teman-teman sholat dulu. Digoreng atau direbus? Udah ntar malam kita bisa tidur sama pagi. Iya. Kopi ya. Kopi. Enggak lah. Berapa kopi ya? Ayo. Ya teman-teman sambil makan dulu. Mie goreng mau Menunggu kasih juga nggak apa-apa. Oke, gue pulang. Mau dong. Mau. Udah. Gue muntut. Coba lihat ya. Sertifikat bisa kok buat. Lu Indominya daerah mana ya? Daerah mana? Di tangga pinggirannya kan ada pabrik Indomar. Di situ. Ki, mangkoknya udah begitu Ki di meja makan. Lu apa jadi lu? Nah, iya. Itu kan kornet. Ya bener campurin gitu aja. Itu asin dah. Wah, teman-teman pada kemana teman-teman? Tadi kan baru di awal-awal. Lu ngomong. Ntar aku mau gue lama-lamain. Udah amat ah. Ini gimana nih? Ayo. Yang ketiga ada tujuan kooperatif, yaitu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, kalau kooperatif itu orangnya mau bekerjasama dan mutual gain, jadi saling menguntungkan saling satu sama lain. Jadi mereka harus sama-sama mendapatkan apa yang mereka kuatkan segitu, dan mereka mendapatkan hal segitu juga harus sama dibagi rata. Masak? Gak bisa masak lu ya?
penguasa yang cepet mau. Orang yang report sama Tono masih berat aja. Udah. Kayaknya lu kerjanya harus apaan? Dua-dua apa tiga? UAS. Deadline jam 12 siang gila. Ini 2, jadi itu UTS sama inian. Dia minta revisi yang UTS. Ups, nggak usah lah, Ben. Yang keempat, ada tujuan pemusatan diri, yaitu berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Nah, kayak gitu tuh kayak egois. Lah, bodo amat. Kayak yang penting gue dapat untung. Oh, terserah. Kayak gitu cuma egois. Yang kelima ada tujuan defensif, yaitu berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Jadi mereka lebih baik mencari aman-aman aja, nggak mau mencoba sesuatu hal yang baru karena takut itu hasil negatif. Jadi lebih baik nggak usah daripada asal coba-coba. Dulu baru nyalain kompor nih. Coba. Sama kayak gue juga. Biasanya pakai subuh-subuh. Pakai gula tanah. Gue resume aja dulu. Dinego aja, say. Bau. Duduk ke sini. Bau sih. Kan udah nyalain kompor. Bau. Iya, bau. Iya, anti bau. Si bikinnya yang enak nih, jangan kelembekan. Buruan. Iya, lembek kayak gini. Aku bebek air. Masa BG ini foto pakai zaman kapan ini? Masih kayak Dono. Sebenarnya nggak semua aja bisa juga buat tiketnya. Ini siapa sih? Jalan nggak sih ya? Jalan kan? Berapa menit lu nggak? Tidur 33, 12. Bentar lagi. Cara istirahat. Ini nanti berapa? Ki. Ini dah. Ini udah jalan lagi belum sih? Ini udah jalan lagi. Tadi soal gue ngerisum. Tadi gue ngerisum pas dengan kompor. Si Nawang ada sih. Ini udah jalan udah gitu. Yang biru udah kan enggak? Udah lu udah. Box. Yes. Ya udah. Lalu ada faktor-faktor yang belum pakai headset. Balik lagi. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Orang nggak bisa nyalain kompor, jadi minta tolong. Ribet. Orang-orang kemana bisa linknya Tadi apa ya? Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam negosiasi. Yang pertama, latar belakang terjadinya konflik. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sih latar belakang dari konflik, ada masalah apa, dengan siapa. Terus kita mengetahui semuanya dulu, jangan asal konflik main marah-marah aja, tuh kan gak beres.
Iya emang gitu kalau belum tahu. Lalu yang kedua, kategori pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Jadi kategori pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini kita harus cari tahu siapa aja sih yang terlibat di sini. Terus kenapa dia bisa ikutan konflik di sini tuh, kenapa sebabnya? Kenapa dia bisa nyari-nyari kayak masalah yang membuat konflik, tapi atau gimana ya, kita pokoknya harus tahu latar belakangnya dulu deh kayak gimana. Jangan sampai ada orang lain yang masuk tapi nggak tahu masalah konflik apa, cuma jadiin kompor yang bikin tambah masalahnya itu tambah lebar. Gue ada itu ya, BBT ya. Iya. Iya, pernah lihat snapgramnya. Yang ketiga, kompleksitas masalah yang akan dipecahkan. Jadi kita harus mengetahui sesulit apa masalah yang akan kita pecahkan dulu sebelumnya. Ya karena nggak ngajarin sendiri kan. Iya caranya. Kalau aku kan dulu biasa kita gini. Jadi kalau aku nulis begitu kayak ya biasa aja. Kasih ya teman-teman yang lain. Udah berapa menit tuh? 37. Oh dong, masuk lagi dong. Apa kek? Tanya-tanya dong, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Tentang negosiasi manajemen konflik. Apa tentang apa? Lu slide-nya pindah-pindah dah lu. Manajemen konflik. Nanya apa ya, Ibu Dianti? Ini slide terakhir ya udah. Tahu, tapi kalau ini slide terakhir belum. Slide terakhir belum. Belum. Kalau ngobrol lagi. Biar ini lama. Lama-lamain. Mau balik ya? Diantarin nggak? Diantarin nggak? Takut. Gue cuma lupa jalan pulang. Serius? Keluarga yang tadi berapa? Enggak, lu sini aja nih. Kita bareng-bareng. Enggak, sendirian. Yang keempat ada kompleksitas organisasi. Jadi organisasi itu tentunya harus diisi dengan orang-orang yang berkualitas tinggi. Wakainya 300. Ngambil sebelah-sebelah doang. Jadi kita harus tahu sehebat apa sih organisasi tersebut. Air macan. Proses terjadi negosiasi. Kita lagi habis nih. Bentar ya. Lalu selanjutnya ada proses terjadinya negosiasi. Yang pertama kita punya persiapan dan perencanaan.
Negosiasi yang baik tentunya membutuhkan proses persiapan dan perencanaan yang matang dengan terlebih dahulu melakukan background check terhadap apa yang akan dinegosiasikan dengan siapa ya kita melakukan proses negosiasi. Jadi pertama tuh kita harus tahu dulu kita apa sih mau negosiasi tentang apa tujuan kita dalam negosiasi tersebut dan siapa orangnya yang akan kita lakukan negosiasi tersebut. Proses ini juga perlu mempelajari apa yang menjadi tujuan dari lawan. Kita juga cari tahu mereka itu apa yang mereka mau dari kita. Yang pada intinya seorang negosiator yang baik harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang akan dinegosiasikan. Yaitu lalu penentuan aturan dasar. Setelah proses persiapan dan perencanaan dilakukan, selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah mendefinisikan aturan-aturan pokok atau pedoman dalam negosiasi seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang penting tentu saja adalah tujuan utama yang telah ditetapkan. Pedoman dan aturan-aturan pokok perlu mendefinisikan batasan-batasan, misalnya jika terjadi deadlock itu kayak kita udah nemu jalan buntu, nggak tahu mau ngapain lagi, atau tidak kesepakatan. Apa yang perlu diperlakukan, pada tingkatan apa seorang negosiator boleh menurunkan tuntutannya. Selanjutnya ada klarifikasi dan justifikasi. Bentar ya, yang nanya. Klarifikasi dan justifikasi dalam proses ini, para pihak yang melakukan negosiasi akan melakukan penjelasan klarifikasi terhadap maksud dan tujuan masing-masing pihak. Dalam tahap ini, informasi akan diberikan kepada masing-masing pihak. Tentu saja kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang dipilih. Lalu yang berikutnya ada sebelum menutup itu sebenarnya kita melakukan penanganan dan pemecahkan masalah. Proses ini merupakan proses paling esensial dan paling penting dalam melakukan negosiasi. Proses ini kita melakukan progress give and take untuk melakukan sebuah konsensi dan menemukan kesepahaman. Melakukan penawaran dan pemecahan masalah kepada pihak lain yang disebabkan adanya keinginan kita. Ini biasanya pada pendekatan atau strategi integratif. Nah, selanjutnya menutup negosiasi dan implementasi. Proses negosiasi dapat ditutup dengan dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil proses negosiasi dan biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding ataupun dalam bentuk kontrak. Ini biasanya terjadi pada institusi ataupun organisasi resmi. Sedangkan pendekatan non formal biasanya tidak menekan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dalam berjabat tangan semata. Jadi lebih santai kalau yang informal. Cara menyelesaikannya itu yaitu dengan cara bacot. Astagfirullah. Gue ngetik dulu. Sabar ya, yang mau nanya cara menyelesaikannya itu diomongin baik-baik. Dijelasin aja deh cara menyelesaikannya itu. Pertama tuh ada proses yang formal sama informal. Kalau yang formal itu biasanya itu dengan orang-orang pejabat-pejabat penting, orang-orang penting. Jadi kita tuh biasanya melakukan penyelesaian tersebut dengan baik-baik. Gak hoax, ini kenyataan. Sebenarnya emang harus kayak gitu. Justifikasi itu apa? Justifikasi itu apa ya justifikasi? Justifikasi itu kayak pembenaran gitu loh. Jadi negosiasi apa yang paling benar itu tuh yang kita ambil hasilnya. Hoax gak hoax. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak mau saya tutup. Ayo ada yang mau nanya lagi nggak? Ya udah kalau nggak ada yang mau bertanya, saya tutup ya. Makasih pokoknya udah mau ngikutin pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua. Nanti kita ketemu lagi di
di pemaparan yang selanjutnya. Makasih ya sudah mau ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.